Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. akan menemui teman-teman kita pemula ya yang sedang giat belajar tentang dinamo, tentang motor penggerak, motor listrik ya. Maka akan kami sajikan sebuah ilmu pengetahuan ya sekelumit ya. Hari ini saya mendapatkan sebuah kerjaan yaitu tentang angker genset. Ceritanya begini teman-teman ya. Ini nanti akan banyak menemui kesamaan ya. Teman-teman di antara teman kita ini akan mempunyai banyak persamaan. Genset ini tidak keluar arusnya. Ternyata setelah diperiksa ya, itu AVR-nya mati, sudah diganti. Terus kumparan yang di dalam AVR itu terbakar, sudah disulam, sudah saya sulam. Ini punya bengkel teman-teman ceritanya ya. Saya cerita dulu ini. Jadi nanti kalau teman-teman menghadapi suatu persamaan, nanti ini ada ilmunya ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Setelah gulungan lilitan yang ke AVR itu sudah digulung, masih juga enggak keluar arusnya. Ini saya nerima kerjaan dari bengkel ke bengkel ya. Jadi bukan langsung dari konsumen. Saya dapat dari bengkel. Pokoknya bengkel dia aja yang ngurusin kan gitu. Nah, akhirnya masih juga enggak keluar. Setelah itu konsultasi dengan saya. Pak, kenapa masih nggak keluar? AVR sudah diganti, dinamo yang kebakar sudah disulam kemarin, masih juga nggak keluar. Kata saya itu harus diperiksa angkernya. Angkernya masih bagus Pak, nggak mungkin lah ini ya Pak. Ya jangan katakan masih bagus, coba kita lihat dulu. Akhirnya angker itu dilepas, ini di angkernya ya. Angker itu dilepas dan saya datanglah ke situ. Akhirnya apa? Ciri-ciri angker itu rusak teman-teman ya. Ternyata setelah ini saya vonis bahwa saya angkernya ini pasti rusak. Kenapa bisa begitu Pak? Kata dia, kata bengkelnya itu. Bengkel itu kan juga menangani penerimaan dinamo tapi tidak bisa gulung dinamo gitu. Tidak ada gulung angker, kalau ada gulungan ke saya gitu. Channel aja dia penerimaan. Akhirnya ini dinamo ini kawatnya sudah mateng. Apa tandanya Pak? Kata dia. Kalau kawatnya sudah mateng, dia tuh memerah agak gelap, itu tandanya sudah mateng. Kalau sudah mateng begini ya, ini berarti dalamnya kebakar teman-teman ya. Ini kalau dicongkel sedikit aja, ini lapisan kedua, ketiga, keempat ini udah hitam semua. Nampaknya kalau dari luar mulus, jadi jangan terkecoh ya. Teman-teman jangan terkecoh dengan mulusnya bagian luar saja. Kalau dilihat sekilas begini, ini kayak nggak nampak rusak ya tuh kan. Ini kayak nggak nampak rusak. Tapi setelah ini nanti dibuka ya, kita buktikan ya. Nanti penyelesaiannya ya harus digulung gitu aja. Jadi kerusakan angker ini ilmunya teman-teman, ya tak kasih rahasia aja deh. Jangan bilang-bilang pabrik ya, nanti kesalahan pula kita kan. Nggak apa-apa, biarin aja ya. Tak kasih rahasianya. Angker genset ini kebakarnya mulainya dari dalam teman-teman ya. Mulainya dari dalam karena apa? Dalam itu lilitannya kecil ya. Sama-sama berjumlah lilitan. Jumlah lilitan yang sekian ratus ya. Tapi yang mulai kebakar itu mulai dari yang pendek dulu. Jadi yang kebakar itu sudah dalam. Kebakar dalam sudah mematikan semua komponen teman-teman. Walaupun dia kebakarnya nggak sampai keluar. Ciri-ciri yang begini kadang-kadang teman-teman ya, kalau kita mau melihat plastik lapisan dalam ini ada yang sudah menghitam atau leleh atau kena asap, kayak kena asap gitu. Ini tadi udah kena semua ya, ini dia ada masih ada satu. Nah, tak dekatkan ya kalau nampak ya. Oh nggak begitu nampak. Ini seperti kena asap kebakar dari dalam. Kadang-kadang lapisan plastik sebelah dalam ini ada yang
meleot atau meleleh itu ya, kena panas itu nampak. Sekarang kalau kita mau buktikan, lihat ya, tak buktikan. Cara membuktikan, jadi jangan terkecoh dengan konsumen tuh mulus bagian luar saja, pasti dibakar sebelah dalam. Oke ya teman-teman, ini coba tak pahat ini, tak siapin palu sama pahat. Mau tahu lapisan yang semakin agak dalam ya. Ini pahatnya pakai barang. Nah itu hitam semua. Kalau dilepas dia udah ngelupas semua, udah pastilah itu kebakar teman-teman ya. Ini baru dilepas, ini udah ngelupas semua ini lapisannya itu. Gosong itu udah, semakin dalam semakin gosong. Ini nampak gosong. Makin dalam ya. Ini langsung lupas semua teman-teman ya, kawatnya langsung merpel. Semakin dalam semakin gosong teman-teman. Ya, kalau tak dekatkan itu semakin hitam gitu ya. Nah, itu gosong lah gitu aja, kawatnya matang semua. Kalau dari luar nggak nampak kalau dia itu kebakar, tapi ciri-cirinya, tanda-tandanya ada teman-teman ya. Jadi yang jelas ini penyakit yang tersembunyi ya, yang sering terkecoh kita, para bengkel, para pemula, kadang-kadang para konsumen sering terkecoh. Bahwasanya makanya kalau kita gulung genset itu spekulasi. Kadang-kadang gulung yang luarnya sudah digulung, disiapkan juga persiapan kita sama konsumen. Ini jangan-jangan nanti angkernya juga gulung Pak, walaupun nggak nampak terbakar. Kalau nanti digulung sudah ganti AVR, ganti doda, ganti ini masih nggak juga keluar arus, ini yang belum digulung teman-teman ya. Jadi ini sekelumit ilmu penting, walaupun saya nggak ajarkan gulungnya. Kalau gulungnya ilmunya begini aja teman-teman ya. Ini proses gulungnya emang lama sih ya. Ini rata-rata menggunakan kawat 60 ya, 55 sampai 60 bisa semua. Ini cuma ada 2 kupingan aja ya. Cuma ada 2 kupingan, kiri dan kanan ya. Sekarang ini ada ya, kapok, tak sebut kuping sekarang ini ya, cantolan di kiri dan kanan ini kupingan. Jadi ini nanti salah satu dicantolkan sini dulu, kuping kiri ya, masuk gulung sini maju ya, gulung sini maju, pindah sana tanpa dipotong, mundur ya, mundur sampai penuh, baru ujungnya dapat kuping satunya gitu aja. Jadi nggak ada sambungan kemana-kemana, nggak ada ya, karena ini nanti dapat ke areng, dapat ke ya areng-areng itu ya, untuk dapat ke AVR ya. Ini ilmunya begitu kalau genset. Terus jangan tanya hitungannya berapa, nggak usah dihitung. Gulung ini nggak perlu hitungan. Yang penting penuhnya sama, rata sama garis luar ini. Rata, nanti digencet dengan ini padatnya sama gitu. Ya, terus gulungnya tuh kuat ya, kawatnya dipegang pakai kain atau kita kayak pakai kaos tangan ya, yang kulit itu atau yang kain yang tebel, supaya apa? Megangnya kuat. Nggak usah dihitung, yang penting penuhnya imbang kiri dan kanan gitu aja, sampai rata dengan ini ya. Nanti baru dibaut ini supaya kencang gitu aja. Ini ya teman-teman ya, ilmu sekelumit tentang bagaimana kita mendeteksi kerusakan pada angker. Jadi jangan dibilang angker masih mulus nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau kawatnya udah matang dilihat dulu, kadang-kadang dalamnya semakin hitam gitu. Ini sering terjadi teman-teman ya, sering terjadi di antara teman-teman kita, banyak yang bertanya apa sebabnya masih tidak keluar arusnya. Oke ya teman-teman ya, kita akan dedel dan kita akan gulung. Ilmu gulung sudah ada ya di beberapa minggu yang lalu, mungkin 2 minggu atau berapa minggu yang lalu sudah saya tunjukkan bagaimana gulung angker genset. Cuman ini saya tambahkan sekelumit ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri kerusakan pada angker ya. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita akan dedel dan kita akan gulung dengan menggunakan kawat 60. Ini kan 60 ya, 55 bisa, 60 bisa. Hitungannya nggak usah dihitung, yang penting penuhnya sama. Yang si kiri maju, yang ini mundur tanpa diputus. Bolak-balik sama saja ya. Ini mau mundur dulu, baru sini maju nggak apa-apa. Atau mau maju dulu, baru mundur nggak apa-apa. Yang penting nggak diputus ya.
nggak diputus langsung dapat kuping satu dan kuping satunya. Dengan syarat gulungan harus kuat dan kenceng ya. Kalau enggak nanti ngepong malah panas, jebret kawatnya keluar ya. Nah, pokoknya padat dan kenceng sampai penuh, pas penuhnya ini. Oke ya, ilmunya begitu aja ya. Kita akan gulung. Teman ya, ini setelah saya buka dan kita mau ambil bukti dan saya tunjukkan kepada teman-teman bahwasanya ternyata selongsong di dalam gosong ya kan. Gosongnya dari sebelah dalam. Setelah saya keluarkan kawatnya, ini rumah apa kokernya ya, yang tempat nyenggol atau rumahnya itu gosong semua dari sebelah dalam, mulainya ini gosong semua ya, dibakar ya. Oke ya, kita akan gulung sebagaimana yang disampaikan tadi ya. Oke ya, sekarang kita start gulung ya. Ini udah kita lepas ya, karena udah pada kropos, pada hancur, udah purple kayak kerupuk. Ini udah bakar sini aja, bakar dalam ya. Dari luar nggak nampak ini. Ini udah kita ganti ini aja ya, pakai mika sebelah ya. Caranya diganjel pakai mika, kasih alas pembatas mika, dan bagian cara menegakkannya kita buat di meja ini. Oh, colok mabur. Kita kawatkan, siapkan kawat 060 ya, udah pakai 060 sekilo nih, serol nih sekilo ya. Masalah harga ya variasi daerah masing-masing ya. Pas saya ada yang 225 dan 250. Caranya ya teman-teman, ini kita tancapkan ke meja yang sudah kita lubangi. Ini tak lubangi, tak bor 10. Kita berdirikan dengan mengganjal dua buah laker ya, bawahnya di atas meja ini. Kita kasih besi berapa ini, besi 8 atau besi 10 ini. Besi cor kita potong ya, tancapkan. Lalu kita ketok ya. Nah, tinggal dimainkan ya. Kita pasang, kita pembatas ini sebelah juga. Udah langsung aja dimainkan. Kita ikat dulu dengan solasi kertas ya. Oh, kan colot malah. Dengan solasi kertas kita gulungkan dulu. Nah, sebelah aja dulu mulai. Nah, persiapan sarung tangan kita ya, pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan panas orang ini. Langsung ini dikaitkan dulu ya, sambil dikerik dikaitkan dulu biar nanti kalau ketarik langsung kencang, langsung tinggal diukur saja. Kita kerik dulu ujungnya, kita belit ke kuping satu. Gampang sekali teman-teman gulung ini, ilmunya nggak terlalu rumit ya. Langsung aja kita bikin maju dulu nggak apa-apa ya, maju dulu atau mundur dulu nggak apa-apa. Nah ya, ya masih terus, nggak usah dihitung, repot menghitung. Yang penting jangan ada yang lep ya, lep nanti kotak bodi. Terus yang kenceng ya, kuat sambil ditarik nanti lama-lama. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa, sambil selawatan aja. Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita gini terus ya, maju terus. Yang penting kenceng terus ya, jangan sampai kendor. Kalau perlu ganjal lagi biar tinggi. Alhamdulillah udah penuh ya setelah sekian menit sampai panas tangannya. Ini sudah penuh namanya. Yang penting kawat sudah sejajar dan besi ini udah balik, udah sejajar ya. Ini tadi saya gulung maju ya. Sekarang ini ditata rapi lagi, sebelahnya dibikin lagi tempatnya, bikinkan dulu. Ini kan tadi belum terbentuk tempatnya ya, baru sekarang ini dibentuk. Ini sambungan ya, ini sambungan ke sini langsung. Ya, pokoknya bagaimana lah diusahakan rapi. Kalau tadi maju, sekarang mundur ya. Nah, ini mundur langsung dari dalam aja mundur. Nah, kan jebret. Nanti kalau udah diikat ya, kalau udah dimasukin laut udah bangga jebret lagi. Nah, begini ya. Awalnya diisi dulu, nanti setelah ini baru ditarik kuat. Pertama-tama nggak usah terlalu kuat dulu, ambil disusun dulu, dibentuk mikanya biar bentuk seperti wadahnya ya. Nanti kalau udah isi berapa puluh itu baru pasang sarung tangan dan mulai ditarik padat. Mungkin nggak cukup setengah jam di sebelah ini ya, sambil istirahatnya tapi. Nah, ini diisi terus, nanti kalau udah banyak baru pakai sarung tangan tarik ya, itu udah mulai panas juga. Kalau nggak pakai sarung tangan panas. Tarik kuat-kuat sampai penuh. Mulai. Alhamdulillah ya teman-teman, ini 12 sudah selesai ya. Ini maju tanpa diputus, ini mundur, udah ujungnya potong, tes, udah langsung dikerik, dapat kuping satunya ya, langsung dikerik saja, dapat kuping satunya, tinggal disolder, sudah selesai teman-teman. Tinggal dirapikan ya, dijepit dengan baut jepitnya tadi yang ada di sini ya. Tinggal kita rapikan ya. Babak terakhir dirapikan saja, gampang dan rapikan sesuai dengan selera masing-masing ya. Inilah cara deteksi penyakit genset ya. Apa angkernya genset itu bakarnya misterius. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya, kalau masih mulus, tapi ternyata dalam kebakar kita tidak tahu ya. Jangan sampai tidak tahu apa tanda-tandanya, sudah saya kasih tahu ya, karena saya sering sekali spekulasi dengan konsumen tentang hal ini ya. Kadang-kadang kita persiapan pahitnya dulu sama konsumen. Kalau kita terima kerjaan gulung luarnya itu ya, yang luarnya itu kebakar atau nyulam atau gimana, kita harus spekulasi bahwasanya nanti kalau nggak keluar arusnya, jangan-jangan ininya juga kebakar dalam gitu. Walaupun nggak mulus, jadi disiapkan supaya kita dan konsumen itu siap-siap. Oke teman-teman, ini tinggal jepit aja, sudah selesai ya, dirapikan, sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.